Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi, siang, dan sore. Salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kita akan melanjutkan modul perkuliahan untuk mata kuliah hidrogeologi dan SPT, ya. Kali ini kita akan membahas tentang peresapan air, ya. Materi peresapan air ini merupakan lanjutan dari aliran air tanah regional, di mana ini akan cerita tentang apa itu recharge dan discharge secara lebih eh, terperinci atau lanjutan untuk mata kuliah ini. Adapun tujuan dari modul kali ini adalah menginformasikan tentang apa itu peresapan air ke dalam tanah dan apa itu yang disebut dengan proses imbuhan air tanah ataupun recharge, ya. Recharge ini dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia baku itu disebut sebagai imbuhan, ya, atau proses masuknya air, ya. Imbuhan air tanah, di mana imbuhan ini sering digunakan untuk istilah geologi ataupun pertambangan, sedangkan untuk teknik sipil itu sering disebut infiltrasi, ya. Kurang lebih infiltrasi, perkolasi dan seterusnya. Tapi kalau sebagai orang pertambangan biasanya menyebutnya sebagai imbuhan, ya, ataupun pengertian geologi. Kemudian yang kedua adalah untuk menjelaskan proses masuknya air, ya, ke dalam sistem aquifer, ya. Baik, kita lanjutkan peresapan ataupun tadi yang disebut sebagai imbuhan itu adalah proses masuknya air ke dalam aquifer, ya. Jadi aquifer, sistem aquifer itu bisa dengan cara alami ataupun dengan cara buatan. Alami maksudnya secara alamiah, ya. Jadi tanpa ada gangguan dari manusia. Dan yang buatan ini adalah adanya intervensi dari manusia, cara masuknya air ke dalam tanah. Ada tiga komponen utama yang dapat membangun. Jadi tiga komponen utama dalam membangun sistem aliran air tanah adalah yang pertama itu disebut sebagai eh, resapan atau recharge. Kemudian yang kedua adalah aliran air atau flow net. Kemudian yang ketiga adalah luaran atau luahan atau disebut dengan discharge. Discharge itu ada lokasi keluarnya air tanah seperti itu. Secara alamiah, berdasarkan kategorinya, maka daerah resapan itu berperan untuk meneruskan air dari permukaannya, air meteorit, ataupun air danau, atau air sungai, menuju ke suatu wilayah bawah, bawah permukaan, atau yang disebut dengan air tanah. Nah, itu yang disebut melalui zona yang tidak jenuh, atau unsaturated zone. Proses peresapan air hujan ke dalam tanah itu memang banyak, ya, dan cukup kompleks. Karena ada beberapa faktor yang terlibat, diantaranya tingginya intensitas hujan, ya, berapa milimeter per jam misalnya begitu. Kemudian nilai konduktivitas hidrolik media tanah atau batuan itu. Lalu juga kemiringan lereng, karena tergantung nanti air masuknya air, ya, itu berapa. Semakin landai, semakin lambat gitu, ya, semakin miring, semakin cepat gitu. Lalu juga aspek tutupan lahan. Tutupan lahan ini berpengaruh, ya, apakah tutupan lahannya itu terisi apa tanaman begitu misalnya, ataupun tutupan badan jalan, ya, aspal atau beton, itu akan sangat berbeda komponennya. Lalu yang kelima juga ada karakteristik fisik dan kimiawi air hujan. Jadi bisa kondisi fisiknya, ya, kondisi fisik itu air berlumpur seperti apa, atau kimiawinya air itu mengandung unsur kimia apa saja, air hujan. Lalu yang selanjutnya muka air tanah. Nah, ini faktor muka air tanah juga sangat berpengaruh, apa kondisinya tinggi, rendah. Lalu yang terakhir adalah kondisi geologi. Geologi ada litologi. Litologi itu ya susunan batuannya, ya. Stratigrafi, formasinya, dan struktur geologi mungkin di mana ada patahan dan seterusnya. Nah, ini adalah pola ponding, ya, atau apa namanya,
masuknya air ke dalam tanah, ya, water ponding ya, jadi penggembungan air. Di mana kalau ini ada sumbu Y ke bawah, kedalaman div, dan di sini adalah komponen muka air basahnya ya, semakin ke kanan semakin basah, semakin kiri semakin kering ya, nol. Jadi water content nol itu artinya tanah kering, water content tinggi artinya tanahnya basah. Jadi hari pertama mungkin dia akan masuk seperti ini, hari kedua, maaf, jam pertama ya seperti ini, jam kedua akan membentuk seperti ini, ketiga dan seterusnya akan terus mengalir sampai bawah. Ini contoh untuk apa namanya perhitungan water ponding ya. Jadi ini ada beberapa kondisi, kondisi satu, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah eh, dengan berbagai kemiringan. Jadi kalau kemiringan lerengnya itu datar atau slope-nya itu nol akan seperti ini. Nah, sudut ada bertambah sudut sedikit slope sampai 45 sampai 60, 80, maka dia akan semakin lambat masuk. Jadi kalau kemiringannya tinggi, sudut kemiringan atau slope-nya tinggi, maka dia akan lambat air itu masuk ke dalam atau water ponding-nya itu akan lambat baru mencapai ke dalam tanah seperti itu. Ini misalkan kalau di sini sampai 80 sentimeter untuk 7 jam ya. Kalau di sini 7 jam baru sampai 30 sentimeter seperti itu. Nah, ini adalah teori rembesan atau masuknya air infiltrasi ke dalam tanah menurut Pak Horton tahun 33, di mana disebut air hujan itu akan sampai ke permukaan tanah melalui infiltrasi pada permukaan dengan jumlah rata-rata yang berkurang seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi semakin banyak waktu, air yang masuk semakin sedikit. Pertama air masuk tuh banyak, tapi lama-lama itu menambahnya sedikit seperti itu. Jadi yang pertama kosong terisi air, selanjutnya terisi airnya sedikit-sedikit ya sampai dia satu saat kondisinya itu sudah jenuh air, tidak bisa lagi air terisi, maka air itu tidak masuk ke bawah tapi mengalir di permukaan sebagai run off atau banjir. Nah, ini adalah ilustrasi tentang sumur ya, sumur pengamat di mana ini adalah air yang terendam atau water level, water table. Di bagian atasnya air yang kering namanya unsaturated zone dan ada yang antara unsaturated ke saturated zone ini antara basah kering itu ada namanya capillary fringe ya daerah transisi ya. Sebelum dia menjadi sangat basah ya ada sedikit kering, agak basah dan basah ya. Nah, ini adalah tadi eh, diagram water content ya, kadar air dan ini adalah kedalaman contohnya ya. Ini kering, di sini kapilnya piringan udah basah sampai dengan water table itu juga basah. Ini adalah ilustrasi sumur yang kita maksudin tadi ya. Ini adalah komposisi eh, apa di dalam sumur ini yang udah mengandung air pori ya. Di sini belum sedikit ya. Di sini banyak air pori. Dan ini adalah kurva-kurvanya. Ini adalah ilustrasi penggambaran kondisi air pada saat jenuh dan pada saat basah ya. Jadi dia bergeraknya seperti itu. Ini juga adalah kondisi karakteristik hubungan antara kadar air dengan nilai K atau conductivity hidrolis menurut Pak Pris dan Cherry tahun 79. Di mana kalau dia airnya itu mengering itu akan ke kiri, basah itu akan ke kanan ya. Jadi siklik begitu. Kalau kering ke kiri, pengering kalau basah itu ke kanan ya. Jadi bolak-balik seperti ini. Atau yang sebelah kanan ini kalau untuk kondisi pressure head ya. Kondisi pressure head dan sudah stabil dan jenuh. Maka akan bentuknya seperti ini sama. Dia ke sini basah, ke sini adalah pengeringannya. Kalau tanah kondisi kering itu yang kiri, tanah tanah kering diisi air jadi basah itu kondisi ke kanan. Jadi ada siklik seperti ini. Jadi ada apa namanya itu eh, siklik ya atau rotasi. Nah, ini adalah untuk beberapa karakteristik tanah yang berbeda. Misalkan untuk tiga jenis tanah seperti dia, maka bisa seperti ini kurang lebih untuk tanah yang umumnya pasir ataupun campuran antara pasir dengan lempung ataupun lempung danau ya. Gitu.
Ini adalah rumusan terkait persamaan-persamaan yang terkait dengan aliran air tanah tak jenuh ya kondisi transisi atau transien. Di mana eh, ini adalah simbol dari water content ya atau kadar air ya. Ini simbol dari derajat kejenuhan dan ini adalah formulasi turunan untuk persamaan kecepatan menurut Pak Darcy ya. Ini V kecepatan sama dengan nilai K, nilai hidrolik konduktivitas dikali dengan pembagian antara tekanan air atau head ya, heat energi air terhadap jarak. Ini adalah kalau kita masukkan nilai eh, Hubert ya, menurut Hubert kan nilai ini tekanan air itu head sama dengan tekanan di dalam atau pressure, inner pressure ditambah dengan elevasi atau ketinggian. Di mana nilai ini akan bisa dirubah menjadi C, di mana C adalah spesifik moisture capacity ya. Kemudian yang metode kedua adalah dengan artificial charge. Artificial charge ini maksudnya dengan apa namanya melibatkan intervensi manusia ya. Misalnya dalam hal metode sungai ya, atau basin method, stream channel method, jadi metode untuk saluran terbuka air, kemudian this flow method, flooding method, metode banjir, metode irigasi, dan seterusnya. Ini metode sumur, sumur resapan, ini semuanya akibat tindakan intervensi manusia, jadi bukan metode alamiah. Nah, ini adalah metode kombinasi tadi, di mana air itu tadinya di sini di permukaan, karena dia dimasukkan air, dia ditekan, maka dia akan menekan aquifer air ke kiri ke kanan. Jadi seperti itu ya. Ini adalah rumus model pumping test seperti itu. Ini metode unconfined, kurang lebih sama, cuma bedanya dia tanpa tekanan di bagian permukaan. Juga sama metode pumping test juga ya. Nah, ini adalah ilustrasi di daerah sungai, stream. Di sini airnya yang keluar, di sini adalah metode pumpingnya dengan perurutan. Di sini adalah bagian air masuk. Ini adalah metode untuk menentukan apa namanya kontrol apa namanya aliran ya. Jadi ini ada Richard Speed namanya ya. Kemudian ada water table. Di sini adalah nilai air yang akan disalurkan, dibantu dengan control tower. Ini adalah metode Richards Mount ya. Ini metode yang lain yang mirip prinsipnya dengan tadi, cuma ada sedikit perbedaan penekanan. Ada namanya Square Richards Basin. Nah, ini adalah kurva-kurva yang terkait dengan metode Square Richards. Kira-kira demikian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.